Korang sedar tak sebenarnya Indonesia sudah lama menang dengan Malaysia, tapi kita tak perasan benda ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di channel ini. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke guys, di kesempatan kali ini saya mau reaksi satu buah video dengan judul ternyata orang-orang Malaysia suka FOMO terhadap tren-tren yang ada di Indonesia. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Bukannya over proud atau gimana, tapi sadar nggak sih sebenarnya pengaruh bangsa kita itu besar banget loh, terutama ke negara-negara tetangga. Misalnya seperti waktu awal Pak Prabowo dilantik dan bikin banyak gebrakan, ada beberapa konten kreator yang Malaysia yang selalu kayak Malaysia ini berasa kayak provinsi Indonesia ya. Dia buka berita isinya Prabowo terus, Prabowonomics, tapi dia ini konten. Jangan lupa ya dikunjungi Hanfaur Media. Ternyata orang-orang Malaysia cukup sering merasa FOMO, fear of missing out, terhadap tren yang sedang booming di Indonesia. Dari gaya hidup, kuliner, hingga budaya pop, pengaruh Indonesia seolah memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat Malaysia. Fenomena ini terlihat ketika tren makanan khas seperti kopi dalgona, martabak manis, atau minuman kekinian asal Indonesia mulai merambah kafe-kafe di Malaysia. Korang sedar tak sebenarnya Indonesia sudah lama menang dengan Malaysia, tapi kita tak perasan benda ni. Kita selalu kan pandang rendah pada rakyat Indonesia. Ialah dekat Malaysia ni, mereka ni kerja sebagai buruh bangunan je pun, jadi orang gaji dan segala kerja yang dilihat tak ada kelas. Tetapi pada hakikatnya kita yang tunduk pada mereka tau. Pertama, kita lebih mengagungkan filem dan drama Indonesia. Kedua, kita paling gemar dengan lagu-lagu Indonesia, sampai artis mereka berkali-kali buat konser dekat sini. Ketiga, bila kita jumpa orang Indonesia, kita akan bercakap guna slang Indonesia, tetapi orang Indonesia tak guna pun slang Melayu Malaysia waktu bercakap dengan kita. Tengok pemimpin Indonesia, sampai ke hari ini mereka tak pernah cakap dan guna slang Melayu Malaysia bila berjumpa dengan pemimpin Malaysia. Tapi pemimpin kita saja yang perak guna slang bahasa Indonesia, bahkan meskipun di negara kita sendiri. Keempat, berapa banyak perkataan-perkataan Indonesia yang sudah diserap masuk ke dalam bahasa Melayu. Korang pun tahu kan antara perkataan-perkataan tersebut, saya tak nak sebut lah. Perasan tak yang filem, drama dan lagu Malaysia susah sangat nak tembus pasaran Indonesia, tapi Indonesia punya mudahnya amat masuk ke negara kita. Kononnya Indonesia pentingkan kualiti, padahal kalau kita perhatikan filem, drama dan lagu Indonesia pun lebih kurang kita saja. Drama mereka pun banyaknya merepek, tapi melekat di dalam TV kita. Dekat Indonesia tu, balik-balik Siti Nurhaliza je mereka kenal, tapi kalau di Malaysia ni hampir semua artis Indonesia kita kenal. Sekarang ni pun kita punya filem dan lagu tular di Indonesia pun sebab TikTok tau. Kalau tak ada TikTok, jangan mimpilah dapat tembus ke sana. Persoalannya, kenapa susah sangat Indonesia nak terima industri hiburan kita? Jawapannya mudah. Pertama, Indonesia ada semangat nasionalisme yang tinggi, terutamanya apabila berhadapan dengan Malaysia. Mereka lihat kita ni sebagai saingan yang sengit. Jadi mereka takkan bagi ruang yang mudah untuk kita tembus pasaran negara mereka. Kedua, ada sebahagian orang kita yang sanggup beli bawa masuk filem dan lagu Indonesia ke sini sebab murah dan keuntungannya berlipat kali ganda. Jadi mereka tak kisah pun bab nak mengangkat industri hiburan kita, janji boleh buat duit. Ketiga, ketiadaan semangat patriotik apatah lagi nasionalisme dalam kalangan pemain industri hiburan negara. Kerajaan dan pembangkang Malaysia pun sama, yang terus-menerus memberi ruang yang luas kepada dunia hiburan asing tembusi negara kita. Dan yang keempat, keterujaan yang dahsyat oleh rakyat Malaysia terhadap hiburan negara asing. Buktinya, tengoklah berapa banyak kedai-kedai yang memainkan lagu Indonesia merata tempat. Para artis dan pemain industri hiburan negara kita ni harus melihat aspek-aspek ini supaya kita dapat tahu puncanya dan perbaikinya. Apa yang pasti, Indonesia hebat dalam strategi mereka dan Malaysia terus-menerus berada di bawah tapak kaki mereka dalam semua hal. Syabas Indonesia. Dan kepada Malaysia, terus sanjung filem dan lagu Indonesia ya. Kita terus bertolak ansur kerana kita berjiwa murni. Repost video ni kalau anda suka dan jangan lupa follow sekali.
Bukannya bisa over proud atau dipungkiri. gimana, tapi sadar nggak sih sebenarnya pengaruh bangsa kita itu besar banget loh, terutama ke negara-negara tetangga. Misalnya seperti waktu awal Pak Prabowo dilantik dan bikin banyak gebrakan, ada beberapa konten kreator yang Malaysia yang selalu bahas kayak Malaysia ini berasa kayak provinsi Indonesia ya. Tiap buka berita isinya Prabowo terus, Prabowo nomics, tapi dia ini konten kreator yang baik ya, bukan yang spesial Indonesia. Itu bahas kalau para pejabat di Malaysia itu tuh mulai sering pakai istilah-istilah bahasa Indonesia, dan dia tuh ngerasa kalau Indonesia itu sudah lama menang, alias Indonesia sudah lama berpengaruh atas Malaysia. Kalau aku lihat dari konten-konten beliau ini lebih ke kayak nasionalis bangsa Melayunya. Jadi dia tidak membenci orang Indonesia, tapi dia mengencourage rakyat Malaysianya itu untuk lebih cinta lagi akan budaya Melayu, dan bicara bahasa Melayu itu nggak salah kok. Cuma kalau yang bisa aku sampaikan di sini untuk kakak konten kreator ini, sebenarnya nggak apa-apa banget loh kalau kalian itu pejabatnya menggunakan bahasa Indonesia, atau bahasa kita kan juga tuker-tukeran. Banyak juga bahasa Melayu yang diserap ke bahasa Indonesia, dan begitu juga sebaliknya. Jadi salam satu rumpun. Indonesian people come to Singapore to watch international acts, but Singaporean and Malaysians come to Indonesia to watch Indonesian acts. Oh, okay, I get it now. Okay. If you are in Singapore, you're kind of separated into kind of the language you speak and the media you consume. So if you speak Malay, your content ranking would be from Indo, from Malaysia, and then from Singapore. But yeah, I think Indonesian musicians and film and every sort of Indonesian media is consumed by a lot of Singaporeans and Malaysians, just because I think quality of work is something that we look up to a lot. Big names dari Indonesia yang terkenal di Singapore and Malaysia, probably like your Noah, your Peter Pan, Shilong Seven, Melly Goslow, so many. I was from music school in Singapore, and a lot of us like pulang balik ke Java Jazz each year, so we know people like Malik and the Essentials, Barry Likumahua, Teddy Aditya. Early on in the 2000s, like Soul Vibe. Indonesian people come to Singapore to watch international acts, but Singaporean and Malaysians come to Indonesia to watch Indonesian acts. Ya, ramai yang tanya sama gue kan, selama aku di Indonesia kenapa ya akak suka sangat pergi Indonesia. Pertama sekali, Indonesia itu kan budaya dan sukunya banyak sekali kan. Di Malaysia pun banyak juga budayanya. Tapi aku kan udah di Malaysia, jadinya aku mau belajar budaya di sana. Jadi contohnya bahasa-bahasanya, baru-baru ini aku belajar bahasa Jawa gitu. Aku belajar juga lagu Jawa macam tu kan. Aku pengen liane, aku tahu dikit-dikit. Lepas tu aku tahu juga lagu orang Minang gitu. Lagu Minang cendol lah lagu Minang. Sabar. Ya, kok den tahu dari dulu, coy ko sifat tuan. Lagu Aceh pun aku tahu juga. Lon rindu. Ada berapa lah yang aku tahu kan. Lagi kalau aku ke Indonesianya, aku suka tentang keindahan alamnya kan. Di Malaysia pun ada keindahannya. Tapi di Indonesia tu ada gunung berapi. Aku suka gunung berapi. Mana-mana tempat di Indonesia pasti aku pergi mendaki sebab aku suka gunung berapi. Tak tahulah kenapa, tapi mungkin sebab yang di Malaysia nggak ada kan. Jadi kalau di Malaysia tu bisa lihat terus. Lepas tu kalau soal makanannya, ya sama di Malaysia enak-enak, ya sambalnya. Tapi ya kalau penyetnya lebih enak di sana lah. Lebih enak di Indonesia katanya. No fix, no debat gitu. Seterusnya Sambalnya kan, lebih enak di Indonesia katanya. aku juga suka sama orang-orangnya. Ya ramah-ramah, orangnya ramah-ramah. Contoh masa aku ke Ijen tuh kan, bapaknya mau tolong aku daripada awal perjalanan sampai ke ujung perjalanan. Kan aku bilang sama bapaknya, ya nggak usah lah pak, aku bisa sendiri. Ya kami kan sudah berpecah di Ijen karena masing-masing udah penat kan. Tapi bapaknya temenin aku dari bawah sampai atas, sampai diambilkan gambar aku semua. Ternyata seni fotografer bapak itu cukup cantik. Banyak gambar-gambar aku yang di Ijen tuh bapak itulah yang ambil. Aku udah lupa nama bapaknya tapi Oke guys, demikian satu buah video yang menarik sekali. Memang selama ini tidak bisa dipungkiri ya, bahwasanya apapun yang ada di Indonesia, tren musik, tren fashion, film, itu selalu bisa menguasai Malaysia. Bahkan orang-orang Malaysia sampai marah kemarin ya, kalau film Indonesia laris di Malaysia, akan tetapi film Malaysia tidak laku di Indonesia. Bukan hanya
hanya film ataupun fashion, akan tetapi juga bahasa pun demikian. Bahasa gaul Indonesia juga banyak anak ataupun kaula muda Malaysia yang suka kepo dengan bahasa-bahasa, bukan hanya bahasa gaul aja, akan tetapi bahasa Indonesia pun demikian. Banyak orang-orang Malaysia yang suka kepo dengan menggunakan bahasa Indonesia. Inilah fakta yang benar-benar ada di Malaysia. Apapun yang lagi tren, baik itu musik, film, selalu bisa mendominasi di Malaysia. Mungkin bisa jadi apapun yang ada di Indonesia seperti fashion, film, musik, mungkin dinilai oleh masyarakat Malaysia lebih menarik, lebih berwarna, dan juga mungkin bisa jadi lebih berkualitas dan enak untuk bisa dinikmati. Oke guys, demikian videonya. Bagaimana nih menurut teman-teman? Orang-orang Malaysia yang suka FOMO terhadap apa-apa yang lagi tren di Indonesia. Silahkan teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa like, subscribe channel ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.